Terima kasih udah klik video ini guys, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Dengan klik tombol subscribe, kamu dapat support channel aku untuk berkembang lebih baik lagi guys. Selamat menonton, santuy! Agama Buddha, ada agama Shinto, dan agama-agama yang lain. Kalau punya rumah, wajib ada garasinya guys. Wajib ada lahan buat carportnya. Jadi nggak boleh, kalau peraturan di Jepang tuh nggak boleh. Jadi di Jepang itu banyak banget sebenarnya lowongan pekerjaan. Cuman ya gitu, susah banget buat proses ke Jepang itu. Ini rumah, ini kuburan, dan ini rumah. Aku tinggal. Ya saya mas. A few moments later. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Ajrindra Pangestu, calon orang sukses kedepannya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku mau ngajakin kalian, mumpung hari ini aku ada waktu, karena aku hari ini masuk siang ya, mau ngajakin kalian buat keliling-keliling kampung yang ada di sekitar rumah aku. Jadi bagaimana sih suasana di pagi menjelang siang, karena hari ini aku kerja, masuknya itu siang ya. Masuknya siang, pulangnya itu malam. Jadi aku mau ngajakin kalian, karena aku tuh sebenarnya bingung guys mau bikin konten apa. Cuman aku mau bikin konten review bagaimana sih suasana desa yang ada di kampung aku ketika pagi hari, ketika orang-orang itu pada lagi kerja ya, lagi kerja. Jadi karena aku masuk siang, jadi mungkin desa-desa di Jepang itu kalau di entah pagi, entah siang, entah malam pasti itu sepi guys. Jadi pasti hari ini tuh sepi guys. Jadi bagaimana sih suasana desa yang ada di Jepang? Jadi aku akan tunjukin ke kalian. Dan oh ya, sebelum itu aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat umat Islam yang menjalankan, buat teman-teman Indonesia umat Islam yang menjalankan. Dan oke, lanjut ke video ya, yaitu review bagaimana suasana pagi hari di kampung yang ada di Jepang. Oke, di sekitar tempat tinggal saya. Oke guys, ikutin keseruannya ya. Nah, jadi seperti biasa guys, aku pakainya itu sepeda ya, pakai sepeda. Jadi ini adalah suasana pagi hari di perkampungan di sekitar rumah aku, ya kan. Ini orang-orangnya pada lagi kerja semua, jadi pada nggak ada, ya kan. Dan cukup sepi ya. Ini adalah patok kayaknya, patok karena kecil ya tempatnya. Jadi di sekitar rumahku tuh banyak sekali apartemen guys. Karena di tempat aku tinggal itu banyak sekali industri-industri. Jadi banyak sekali orang Jepang yang merantau, yang tinggal di apartemen. Jadi banyak sekali orang yang dari luar kota itu merantau ke kota aku buat kerja ya guys. Karena banyak sekali industri pabrik, ya kan. Nah, jadi sepi banget ya perkampungan di Jepang itu. Dan cukup nyaman sekali buat para introvert yang mau tinggal di Jepang, karena Jepang itu desa yang sepi banget. Dan ini adalah taman guys. Ini taman. Kalau sore hari itu biasanya banyak anak kecil kalau di sini pada main-main di taman. Dan taman di Jepang itu udah dilengkapi sama toilet ya. Itu ada toilet tuh, yang sebelah itu toilet. Kalau di sama ada keran itu bisa diminum guys airnya sebenarnya. Jadi
Kalau di Jepang tuh ada bisa diminum airnya gitu. Nah, ini toiletnya. Jadi kalau taman di Jepang itu udah dilengkapi sama toilet, terus ayunan juga bagus. Keren juga ya perkampungan di Jepang tuh. Enak banget, cocok banget buat para introvert kalau mau tinggal di Jepang. Ada truk guys, bentar. Oh bis, ada bis. Jadi ya begini guys, suasana pagi di Jepang tuh. Nggak ada orang sama sekali karena orang-orang pada bekerja ya. Enak banget. Di sana juga ada taman lagi, di sana, di depan sana. Tuh ada taman lagi. Ini juga apartemen. Ini apartemen. Karena di tempat aku tinggal tuh banyak sekali industri-industri ya. Banyak sekali pabrik-pabrik. Jadi orang pendatang tuh banyak. Bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Jepang aja, cuman orang asing tuh banyak di tempat aku tinggal tuh. Jadi bukan orang Indonesia aja, orang Brazil, orang Palestina, Filipina, orang Peru. Itu pada datang ke Jepang, ke tempat aku tinggal. Ya saya mas, tempat aku tinggal. Jadi mereka itu pada kerja di sekitar rumahku ya, karena di sekitar rumahku itu banyak sekali industri. Jadi ini adalah taman di sekitar rumahku. Jadi ini tamannya itu rame banget kalau sore hari ya. Banyak anak kecil main di sini kalau hari libur, juga sama orang tuanya juga. Jadi bagus banget fasilitasnya. Itu ada ayunan, lalu ada apa lagi nih? Ini kayak semacam kenapa kenapa ditutup ini? Kelihatannya sih ditutup guys, karena ada tanda kuning ya, kelihatan. Jadi taman di Jepang udah dilengkapi sama toilet. Bagus banget ya fasilitas di Jepang tuh. Beda banget sama Indonesia. Jadi bikin betah kalau tinggal di Jepang itu. Dan ini adalah makam di Jepang tuh seperti ini guys. Ini makamnya di Jepang itu banyak bagus banget ya. Ini apanya? Kijing ya kalau bahasanya ya. Dan ini ada bunga-bunga. Ini kelihatannya umat Buddha. Jadi di Jepang itu ada agama Buddha, ada agama Shinto, dan agama-agama yang lain. Jadi ini ada bunga ya, semacam bunga-bungaan. Lalu apa ini? Ada gelas juga, nggak tahu ini. Jadi keren juga ya taman kuburan di Jepang ya. Kuburan di Jepang tuh keren banget. Batu-batunya, nisannya. Cuman kalau di Indonesia mah, kalau umat Islam di Indonesia kan nggak boleh ya pakai kayak gini. Karena mungkin ini budaya yang ada di Jepang ya. Budaya yang ada di Jepang.
Jadi budaya orang umat Buddha ya, umat Buddha yang ada di Jepang. Bagus banget ya kuburannya ya. Kuburan di Jepang tuh nggak begitu menyeramkan sih. Cuman ini kuburannya berada di tengah pemukiman loh. Kalau di Indonesia kan kebanyakan berada di ini. Jarang banget ya berada di ini. Kalau di kampung saya tuh kuburan tuh biasanya berada di tengah hamparan sawah kayak gitu guys. Jadi ini juga apartemen guys. Ini juga apartemen. Dan ini tempat buang sampah. Ini apartemen jadi sepi banget ya. Kalau lagi kerja tuh nggak lagi kerja aja sih, pagi, siang, sore, malam itu sepi banget kalau di Jepang tuh. Ini juga ada kuburan lagi. Ini semua di sini kelihatannya apartemen semua guys. Jadi tempat saya tinggal itu apartemen semua. Jarang banget kalau rumah-rumah itu. Dan di Jepang itu sistem buat kelistrikan itu udah pakai ini ya, pakainya panel surya ya. Panel suryanya banyak banget. Di sana juga ada panel surya. Dan ini udah memasuki musim cocok tanam ya. Musim bercocok tanam. Di sana juga ada panel surya. Nah, sepi banget ya. Enak banget kalau buat tinggal tuh. Nyaman banget sebenarnya guys tinggal di Jepang itu. Cuman lebih nyaman lagi tinggal di Indonesia karena dekat dengan keluarga ya. Karena jauh dari keluarga ya. Di sini banyak banget panel surya guys. Banyak banget panel surya. Nah, jadi beginilah suasana di sekitar perkampungan yang ada di tempat tinggal saya. Dan ini gak ada orang sama sekali kan, karena orang-orang di Jepang tuh lagi pada bekerja. Jadi ya gini guys, setiap hari perkampungan di Jepang itu sepi banget. Rumahnya juga bagus-bagus ya. Terus di Jepang itu setiap rumah pasti menyediakan lahan buat garasi ya. Dari sepanjang jalan kita jalan tadi nggak ada mobil yang parkir di tengah jalan. Jadi semua mobil tuh parkirnya di rumah masing-masing. Jadi nggak boleh. Kalau di Jepang itu kalau mau punya mobil wajib, kalau punya rumah wajib ada garasinya guys. Wajib ada lahan buat carportnya. Jadi nggak boleh, kalau peraturan di Jepang tuh nggak boleh, kalau rumah-rumah itu nggak boleh kalau pengen punya mobil ya konsekuensinya juga harus dibangun carport seperti ini. Jadi nggak boleh kalau di Jepang itu parkir sembarangan di tengah jalan.
parkir di tengah jalan itu nggak boleh. Jadi harus tertib guys. Kalau tinggal di Jepang itu peraturannya juga ketat. Dari mulai cara bersepeda juga ada guys. Jadi kalau mau bersepeda itu harus di sisi sebelah kiri ya. Sebelah kiri sama Indonesia. Kalau di Jepang itu tumpuannya itu sebelah kiri, atau mau bersepeda itu harus di sisi sebelah kiri. Sebenarnya boleh sih sebelah kanan, cuman peraturan selama yang saya pelajari selama di LPK sebelum ke Jepang ya, itu kalau naik sepeda itu peraturannya di sebelah kiri guys. Jadi ini tanaman gandum ya, ini kelihatannya. Ini gandum. Dan di sana ada mobil-mobil. Ini banyak sekali apartemen-apartemen ya. Nah, gitu guys. Perkampungan di Jepang itu. Enggak sepi, nggak ada kehidupan sama sekali. Enak banget kalau tinggal di Jepang tuh. Dan ini adalah ramen. Aduh, tutup guys. Ramennya tutup. Jadi bukanya itu jam 11. Jadi toko di Jepang, makanan di Jepang itu kalau ramen itu bukanya jam 11 sampai jam 2. Kalau di jam 5 sampai jam 5.30 sampai jam 9.30. Jadi kalau di Jepang itu toko itu kebanyakan itu jam 9 itu udah pada tutup guys. Tempat makan di Jepang jarang banget yang 24 jam itu. Paling yang 24 jam itu cuman kombini itu minimarket ya. Minimarket. Jadi minimarket itu 24 jam ya. Kalau di Jepang itu minimarketnya kan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Tapi ada yang lain juga sih. Namanya itu Lawson, lalu 7-Eleven, lalu juga Family Mart, dan minimarket yang lain sih. Cuman yang lebih terkenal yang pada umumnya di Jepang itu minimarketnya itu adalah Lawson sama 7-Eleven sama Family Mart guys. Gitu. Kita tadi udah kesini ya. Kita tadi ya. Nah, saya juga bingung mau kemana lagi nih. Jadi beginilah guys, suasana pagi hari menjelang siang ya, ini menjelang siang. Jadi banyak banget kuburan. Ini juga ada kuburan lagi. Lihat. Kuburannya di belakang rumah loh. Liatin. Ini kuburan, ini rumah, ini kuburan, dan ini rumah.
vibes-nya itu nggak menyeramkan sih. Cuman kalau malam itu biasanya itu sepi banget guys. Ini aja udah sepi, apalagi malam guys. Malam itu orang Jepang udah pada istirahat, udah nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi jalanan itu gelap, nggak ada penerangan, paling penerangan cuman beberapa aja. Jadi udah kehidupan di Jepang itu gitu, nggak ada yang bertetangga. Lalu apalagi nih, pokoknya semua itu harus berkumpul dengan keluarga. Jadi nggak ada orang Jepang itu bertetangga ke sana ke sini, gibah-gibah sana sini. Jadi semua itu orang Jepang itu semuanya itu melakukan sendiri guys. Jadi kan ada tuh berita statement yang ada di sosial media. Yang ada di sosial media itu orang Jepang itu pada ini guys, pada meninggal di rumah, ya kan? Pada meninggal di rumah, tapi itu tidak diketahui orang. Karena orang di Jepang kan jarang banget ya yang memiliki ini, yang mau menikah. Jadi karena itulah di Jepang itu populasi penduduk jadi berkurang. Oleh karena itu Jepang banyak sekali mendatangkan pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja asing buat membangkitkan ekonomi yang ada di Jepang. Jadi salah satunya orang Indonesia yang didatangkan, orang Vietnam, orang Filipina gitu guys. Jadi banyak banget sebenarnya pekerjaan di Jepang itu. Karena di Jepang itu banyak banget guys, pabrik-pabrik, lalu industri-industri bangkrut karena kekurangan tenaga kerja. Jadi karena di Jepang sebenarnya di Jepang itu banyak banget. Jadi cocok lah sih buat orang-orang yang ingin ke Jepang, karena di Jepang itu banyak banget. Dan kan sebelumnya banyak banget kan di media sosial itu di Indonesia lagi susah dalam mencari pekerjaan. Jepang adalah salah satu negara yang cocok guys buat teman-teman Indonesia yang mau pergi ke Jepang. Cuman ya gitu guys, pemerintah harus mau mensupport orang-orangnya, mau mensupport ini, memfasilitasi lah supaya pekerja-pekerja orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang baru lulus, lalu orang-orang Indonesia atau pemuda-pemuda yang lain yang masih menganggur. Jadi pemerintah harus mensupport lah. Kalau mau ini, kalau Indonesia mau maju ya fasilitasilah anak-anak Indonesia itu untuk diberi kemudahan dalam berproses menuju ke sini, menuju ke Jepang. Karena di Jepang itu banyak banget guys industri-industri yang bangkrut karena yaitu karena apa? Karena kekurangan tenaga kerja. Karena kekurangan tenaga kerja, jadi ya gitu guys, pada bangkrut perusahaan-perusahaan di Jepang itu. Di industri di Indonesia kan bangkrut karena ini, karena mungkin produksi ya. Kalau di Jepang itu bangkrut karena kebanyakan ini, kekurangan tenaga kerja. Jadi orang Jepang itu, negara Jepang itu mendatangkan
pendatang-pendatang, pekerja-pekerja migran asing untuk dipekerjakan gitu guys. Jadi di Jepang itu banyak banget sebenarnya lowongan pekerjaan. Cuman ya gitu, susah banget buat proses ke Jepang itu. Susahnya setengah mati sih buat proses ke Jepang itu. Jadi saya berharap kepada pemerintah Indonesia supaya lebih erat lagi kerjasamanya dengan negara Jepang, karena negara Jepang ini adalah salah satu negara yang butuh banget tenaga asing, tenaga pekerja. Daripada di Indonesia itu banyak warganya, banyak masyarakat, penduduk yang menganggur. Jadi lebih baik pemerintah Indonesia itu memfasilitasi buat supaya bisa kerja ke Jepang gitu. Jadi supaya penduduk Indonesia itu bisa sejahtera gitu. Karena di Indonesia kan jarang sekali kan ya pekerjaan itu. Jarang sekali. Jadi banyak sekali orang yang menganggur kan di Indonesia. Banyak sekali pengangguran. Daripada seperti itu, ya mendingan pemerintah memberangkatkan memberangkatkan masyarakatnya, penduduknya untuk pergi ke Jepang, entah Australia gitu. Karena di sini pun juga lagi butuh tenaga kerja ya. Cuman ya gitulah, nggak tahu lah gimana ini mau dibawa kemana Indonesia ku tercinta ini. Ayolah pemerintah, fasilitasilah anak-anak muda, mudahkanlah anak-anak muda untuk berproses menuju ke negara impian seperti Jepang. Karena di Jepang juga lagi butuh banget tenaga kerja. Daripada di Indonesia pada ribut, pada demo karena ingin mencari makan ya, ingin menyambung hidup karena di Indonesia lowongan pekerjaan itu kurang ya, berbanding terbalik sama Jepang. Jepang itu lowongan pekerjaan banyak, cuman nggak ada yang gimana, susah mau ngomong, nggak ada tenaga kerja. Jadi pemerintah Jepang, orang-orang Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang banyak sekali mendatangkan orang-orang asing yang untuk dipekerjakan di perusahaannya gitu guys. Nah, oke, mungkin cukup ya guys tentang review perkampungan di Jepang. Malah ngobrol sampai lowongan pekerjaan. Nah, malah sampai lowongan pekerjaan. Ya, jadi ini guys, kalau pagi itu
suasananya banyak kalau lagi bekerja. Ini karena di jalan raya ya, jalan raya itu ramai banget kendaraan-kendaraan. Jadi ini adalah hari-hari kerja. Ini jam setengah 10 sih, setengah 10 di Jepang, karena aku berangkatnya itu siang ya guys, berangkatnya itu siang. Jadi bisa lah review perkampungan sambil ngobrolin itu lowongan pekerjaan, karena di Indonesia kan juga lowongan pekerjaan sedikit ya. Jadi semoga pemerintah Indonesia mau mendengar apa yang saya katakan, karena di Jepang itu lagi banyak banget lowongan pekerjaan daripada di Indonesia. Pada ribut, pada demo. Lebih baik pemerintah Indonesia itu memfasilitasi lah anak-anak mudanya, pekerja-pekerjanya untuk dimudahkan untuk pergi ke Jepang, karena di sini lagi butuh banget tenaga kerja gitu guys. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya, segitu dulu ya guys videonya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Semoga pemerintah Indonesia mau mendengarkan ya statement ucapan yang saya katakan tadi. Semoga ada jalan sih Indonesia. Semoga pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi pemuda-pemuda agar dimudahkan buat proses ke Jepang, karena proses ke Jepang itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Semoga pemerintah Indonesia bisa bekerja sama sih dengan Jepang, karena Jepang lagi butuh banget banyak tenaga kerja, karena banyak banget industri-industri, pabrik-pabrik itu tutup karena kekurangan tenaga kerja ya guys. Jadi karena kekurangan tenaga kerja, jadi berbanding terbalik sama Indonesia, karena Indonesia itu begitulah susahnya nyari lowongan pekerjaan. Daripada seperti itu, lebih baik Indonesia itu bekerja sama dengan Jepang untuk tenaga Indonesia, orang Indonesia itu bisa bekerja di Jepang, karena industri di Jepang lagi butuh banget tenaga kerja gitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel aku makin berkembang gitu guys. Segitu dulu ya guys videonya. Terima kasih sudah mau menonton. See you next video. Bye bye.